Selamat malam ya, Kang. Kembali lagi di rumah saya dari Kalar Motor ya. Di sini saya berdiskusi pemasangan alarm merek MP1W Super yang terpasang di motor Yamaha NX tipe 155 Alju 2021 ya. Ini motor baru turun dari dealer ya. Belum sempat ke rumah, dia dibawa langsung ke sini. Untuk sistem pemasangannya PNP soket ke soket tanpa potong tanpa kupas, jadi tinggal plug and play. Dan untuk remote dapat dua, yang satu ini yang ori, yang satu cadangan ya. Ini belum saya program dan ini masih semi keyless, masih ada autolock. Jadi ada dua pengaman otomatis, yaitu semi keyless dan autolock. Biasanya yang dapat alarm dari saya itu masih saya normalin ya, jadi belum tak program. Tapi untuk soket-soketnya biasanya udah tak bikin soket semuanya. Tapi nanti untuk programnya biasanya suruh tak program sendiri supaya bisa milih mau autolocknya diaktifin atau dimatiin, mau semi keylessnya tetap diaktifin atau dimatiin. Ini udah connect ya, buka udah connect. Nah biasanya ketika pemasangan baru ini masih ada semi keyless, yaitu ketika dikontak seperti ini ada bunyi tit satu kali ya, seperti ini. Ini tit satu kali, ini menandakan bahwa alarm ini modenya keyless. Jadi kalau mau di-start langsung dari sini nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi harus ada perintah pencet tombol petir satu kali dulu baru bisa hidup. Nah seperti itu. Sistem semi keyless ini bisa dimatiin, bisa juga tetap diaktifin. Untuk cara mematikannya ada di channel saya Berkalar Motor, tinggal ketik cara program fitur MP ya. Bisa dicari di channel saya Berkalar Motor. Nah sekarang kotak off kayak gini. Ini juga ada fitur auto lock alarm. Auto lock alarm itu ngelock 30 detik setelah kontak di off. Jadi 30 detik setelah kontak di off dibiarin seperti ini. Nanti ada notifikasi send ngedip satu kali ya. Ada notifikasi send ngedip satu kali, itu menandakan bahwa alarm tersebut ngelock langsung ke mode suara ya. Dia nggak langsung ke mode silent, jadi ke mode suara. Begitu digeser atau dipindahin maka alarm akan bunyi. Dan begitu ada yang bobol, entah itu motong kabel ataupun bobol dengan kontak asli yang tertinggal ya, maka alarm akan teriak. Ini tadi udah ngelock nih. Jadi kalau digeser dia langsung bunyi seperti ini. Ya, langsung bunyi. Dan begitu ada pemotongan kabel atau ada bobol ya dengan kontak yang asli yang tertinggal ataupun dengan kunci letter T dan sebagainya seperti ini, dia akan teriak. Starter nggak bisa. Oke, kita matikan. Kalau dibiarkan dia akan mati suaranya, tapi untuk alarm tetap aktif. Oke. Kalau dibiarkan alarm tetap aktif, tapi suaranya mati. Ketika didorong, misalnya ini udah dibobol, ya udah dibobol nih, kunci stangnya udah dibobol, itu didorong misalkan, dia akan bunyi sepanjang jalan kayak gini, ya. Jadi bunyi terus. Mati, buka ya, dipencet, dia netral. Ketika dikontak dia baru netral. Karena ini masih semi keyless, pencet tombol petir satu kali, baru starter. Kalau ada yang bilang, Mas itu ribet harus pencet tombol petir dulu, bisa dimatiin untuk semi keylessnya. Jadi nanti ketika kontak langsung bunyi titik dua kali dan bisa langsung starter. Oke. Lalu selanjutnya untuk auto lock tadi yang 30 detik setelah kontak di off itu bisa dimatiin juga ya. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya takut bentar-bentar ngelock, itu bisa diaktifin atau dimatiin. Kalau misalnya udah dimatiin, berarti kalau mau aktifin alarm tinggal pencet manual, yaitu pencet tombol tutup kayak ini. Maka ini langsung ke modenya suara. Jadi ketika digeser dia langsung bunyi seperti ini. Oke. Ketika dibobol dia teriak. Oke, starter nggak bisa. Kita matikan juga, kita buka. Nah, buat yang nggak suka suara alarm, tapi supaya ketika dibobol ataupun disenggol, dia tetap ada notifikasi alarm, bisa aktifin dengan mode silent. Kalau tadi kan dipencet gembok tutupnya, kalau pingin digeser nggak bunyi, gembok tutupnya jangan dipencet, tapi ditahan sampai saya ngedip satu kali. Nah, maka ketika digeser, yang timbul hanya lampu sen. Ketika parkir di pasar atau tempat parkir, dipindahin cuman ngesen doang kayak gini. Tapi meskipun digeser nggak bunyi, kalau ada yang bobol atau ada motong kabel, dia tetap akan bunyi seperti ini. Starter nggak bisa. Mati. Setelah mati kayak gini, dibiarkan misalkan nggak dimatiin. Ini mati suara, tapi ketika dibobol dia tetap bunyi lagi. Seperti ini, ya. Ya, tetap nggak bisa. Harus matiin, buka, maka netral, baru bisa hidupin. Normal. Selanjutnya ada fitur starter dari remote tanpa kunci kotak nih. Kunci kotak udah saya lepas ya. Di sini ada tombol petir, pastikan dalam kondisi alarm tidak aktif. Kalau alarm lagi aktif, mau dari sana mau dari sini tetap nggak bisa. Jadi harus dimatiin dulu, pencet gembok buka, lalu pencet tombol petir 2 kali. Kalau alarm lagi nggak aktif, langsung pencet petir 2 kali. 1, 2.
Kelistrikan masuk, jeda dulu, full pump pompa. Setelah full pump selesai pompa, kelistrikan udah normal, baru mesin hidup. Oke, mesin hidup. Ini normal ya. Ini mode agar tetap fungsi. Klakson, sen kiri, sen kanan tetap fungsi, jarak jauh ya tetap fungsi. Karena LED ya nggak terlalu kelihatan kamera. Untuk mode hazard dari sini tetap fungsi, dan ketika pun aktifin mode hazard dari sini pun bisa nih jarak jauh ya, bisa aktifin mode hazard jarak jauh juga bisa. Jadi nggak harus dekat motor. Tahan. Jarak 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100 meter pun bisa. Yang penting remote baterai masih oke. Ini hazard ya, sudah aktif hazard. Untuk mematikan hazard, pencet tombol petir 1 kali. Dia mati. Matikan kelistrikan total, pencet box terbuka. Boleh dipencet, boleh tahan. Kalau dipencet diiringi suara, quick dan sen ngedip 2 kali. Kalau dipingin nggak diiringi suara, tahan sampai mati. Oke. Selanjutnya untuk anti rampas. Nah, ini untuk anti rampas. Ini untuk antisipasi amit-amit. Kalau ada perampasan, pastikan dalam kondisi kita berkendara di malam hari atau tempat sepi ya, melintasi tempat sepi, usahakan remote ini jangan sampai diganti kotak. Jadi ketika ada perampasan di jalan, kita masih punya kesempatan untuk mematikan via remote. Yang penting jangan ini ya, jangan istilahnya jangan kaget, istilahnya harus tetap santai. Kalau misalkan orang kaget biasanya bingung mau diapain, padahal dia punya kesempatan buat mematikan via remote. Untuk mematikan via remote ini ya, jaraknya antara 50 bahkan 100 meter lebih tanpa halangan dalam kondisi baterai remote masih oke. Kalau baterai udah low mungkin kisaran 50 meter, tapi kalau masih oke bisa 100 lebih ya tanpa halangan. Kalau ada halangan, misalkan di kontrakan terhalang rumah, dan itu ini biasanya cuma terhalang dua rumah ya. Kalau misalkan halangannya banyak mobil ya, karena dia materialnya besi ya, dia biasanya jaraknya lebih dekat. Jadi kalau terhalang, kalau pingin jauh dipancarin ke atas. Jadi si remote ini naikin ke atas. Jadi posisi naikin ke atas, dia lebih jauh. Tapi kalau misalkan nggak ada halangan, bisa di posisinya kayak ini, diarahin ke motornya. Kalau misalkan posisinya jauh, terhalang, kita naikin ke atas supaya mancar ya untuk sinyalnya. Nah, ini pencet gebok tutup. Kalau gebok buka itu hanya mematikan mesin. Maka ketika kotak di on lagi, kalau misalkan nggak ada semi keles dan nggak ada autolock, dia akan bisa hidup lagi. Tapi kalau pencet gebok tutup, mati dan alarm tuh, dia nggak bisa hidup lagi. Ketika kotak di off, terus didorong misalkan, dia akan bunyi panjang kayak gini. Nah, ya. Ketika dibobol pun dia tetap nggak bisa hidup. Ya, bisa hidup. Mematikan. Yang bisa mematikan hanya yang punya remote atau yang megang remote. Pencet gebok buka baru motor netral dan bisa diaktifkan secara normal. Ketika dilepas aki ya, bukannya alarm mati tapi dia tetap bunyi. Kalau misalkan nggak dimatiin, pencet box terbuka karena ada baterai backup di dalam depan ya. Mungkin kalau pingin ini harus dipretelin semuanya gitu. Untuk fitur yang lainnya ada mode sen ya. Ketika di sen kanan kiri bisa bunyi ya. Jadi kalau ngesen kiri bunyi, ngesen kanan bunyi. Bisa juga reset total ataupun bisa juga mematikan jeda injeksi. Nah, kalau untuk mematikan jeda injeksi nggak perlu karena ini udah motor injeksi, jadi tetap diaktifin mode jeda injeksi. Jadi untuk semi keles dan autolock itu bisa dimatiin. Caranya di channel saya Berkala Motor. Dan untuk level sensitif, ini level sensitifnya kan masih level 3 ya. Jadi kalau digoyang dikit doang kayak gini, dia akan bunyi. Nah, level ini bisa dinaikin, bisa juga diturunin lagi. Nanti caranya juga ada di channel saya Berkala Motor. Oke? Mungkin sekian untuk videonya. Bagi Anda yang di luar kota, luar pulau bisa order. Dan untuk pemasangannya sangat mudah, tinggal plug and play soket ke soket tanpa potong kupas kabel. Untuk panduannya full video dan foto. Setiap soket yang saya bikin nanti ada keterangan. Oke? Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.